Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Anka Nivia. Di sini saya akan masih mengulas terkait dengan akuntansi dan yang dibahas adalah PPh orang pribadi. Di mana untuk PPh orang pribadi, di sini kita harus mengetahui dulu perumusannya sebagai PKP yang nanti ada penghasilan neto dikurangi dengan PTKP-nya. Maka kita akan mengulas nih penghitungan PPh-nya itu dari PKP ini seperti apa. Nah, untuk yang pertama terkait dengan tadi ada penghasilan neto atau norma penghitungan penghasilan neto, di mana wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas, dia harus memiliki peredaran bruto atau pendapatan kotornya dalam 1 tahun sebesar 4.800.000.000. Baru dia akan dikenakan PPh orang pribadi seperti itu. Nah, untuk tadi selain penghasilan neto, di sini juga harus dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana seperti yang diketahui bahwasanya PTKP akan dibagi menjadi kode-kode tertentu dengan TK garing titik-titik itu tidak kawin, jadi status si wajib pajaknya adalah tidak kawin. Lalu untuk titik-titik dapat diisi sejumlah banyaknya orang tertanggung. Untuk K titik-titik di situ ada status kawin dengan ditambahnya banyaknya orang yang tertanggung sebagai anggota keluarga. Untuk K garing II garing titik-titik itu untuk seseorang atau kepala keluarga yang berstatus kawin dan istrinya itu penghasilannya digabung dengan suaminya. Lalu titik-titik juga dapat diisi dengan berapa besaran si anggota tertanggung. Nah, terkait dengan anggota tertanggung di sini, anggota keluarga yang tertanggung itu seperti saudara selurus atau semenda selurus. Jadi hubungan keluarganya jika saudara selurus itu meliputi ayah, ibu, dan anak kandung. Sementara untuk yang semenda selurus di sini terkait dengan hubungan mertua dan anak tiri. Nah, untuk besaran dari PTKP-nya sendiri sesuai dengan PMK pada tahun 2016, di sini penyesuaian PTKP untuk diri sendiri wajib pajak tersebut sebesar 54 juta rupiah, sedangkan untuk tambahan wajib pajak yang sudah kawin, jadi kode K tadi itu harus ditambah sebesar 4.500.000, sedangkan tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung maka ditambahkan lagi untuk K garing I garing titik-titik itu ditambahkan lagi sebesar 54 juta dan tambahan untuk setiap anggota keluarga ini pengisian titik-titik ya. Pengisian kode titik-titik tadi itu harus dilihat ya berapa yang tertanggungnya dan di sini peraturannya dimaksimalkan untuk 3 orang saja. Jadi 4.500.000 itu untuk 1 orang dan jika 2 atau 3 tinggal dikalikan saja dengan jumlah maksimalnya. Seperti itu. Lalu di sini ada daftar PTKP-nya ya sesuai dengan tahun pajak 2016. Bisa kalian lihat di sini semuanya. Untuk yang tidak kawin garing 0 maka dia hanya untuk dirinya sendiri maka PTKP-nya 54 juta. Jika dia laki-laki kawin dengan status kawin dan anak 2 ataupun anggota yang tertanggungnya ada 2, maka PTKP-nya sebesar 67.500.000 rupiah. Sedangkan jika suami dan istri ini pendapatannya digabung atau NPWP-nya dia digabung, maka kodenya adalah K garing I dan garing misalkan anaknya adalah 1. Nah, itu PTKP-nya sejumlah 117 juta rupiah. Seperti itu. Nah, setelah dia diketahui PKP-nya dari penghitungan penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP-nya, maka akan dikenakan tarif pajak. Nah, sesuai peraturan yang baru, di sini pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak ini berubah menjadi lapisannya yaitu 0 sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif 5%, lalu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%,
dan seterusnya sampai dengan tarif 35%. Jadi ini untuk tarif pajak penghasilan yang kena pajak. Atau ketika kita sudah memperoleh PKP-nya, itu harus dikalikan lagi dengan tarif pajaknya. Nah, di sini kita dapat memprediksi atau kita juga dapat melihat salah satu contohnya dari PPh yang terutang. Ada Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak, berarti dia statusnya K-1. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan penghasilan brutonya terdiri dari gaji tunjangan dan pembayaran lainnya sebesar 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Nah, kita pertama menghitung penghasilan bersihnya dulu ya, atau tadi penghasilan netonya. Dari 100 juta yang dikurangi dengan bebannya ada 2 juta, maka penghasilan neto sebesar 98 juta. Sedangkan untuk menghitung PTKP, di sini ada 54 juta sebagai dirinya sendiri, lalu 4.500.000 sebagai istri, dan satu anak sebesar 4.500.000. Maka di sini PTKP-nya senilai 63 juta. Selanjutnya untuk menghitung dari PKP di sini, menghitung PKP-nya ada penghasilan bersih yang dikurangi dengan PTKP. Nah, di sini penghasilan bersih sebesar 98 juta dikurangkan dengan 63 juta. Maka jumlahnya adalah 35 juta. Nah, nominal 35 juta ini sebagai PKP yang akan dikalikan dengan persentase atau tarif PPh-nya. Nah, karena dia 60%, 60 juta itu akan dikenakan 5%, maka 35 juta kita asumsikan kurang dari 60 juta dan terkena tarif sebesar 5%. Nah, di sini sudah diketahui hasilnya adalah Rp1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan oleh Aditya selama 1 tahun adalah sebesar Rp1.750.000. Ya, ini untuk yang PTKP-nya ini K-1. Sedangkan untuk penghitungan PPh terutang bagi yang TK atau tidak kawin, di sini ada soal dari Ridwan ya yang belum menikah dengan gaji per bulan 6 juta, maka 6 juta dikali 12 bulan, total penghasilan bersihnya adalah 72 juta dan penghitungan PTKP-nya hanya dirinya sendiri. Lalu untuk hitungan PKP-nya adalah 72 juta dikurangi dengan 54 juta. Maka di situ PKP-nya adalah 18 juta rupiah yang akan dikalikan dengan tarif yakni 5% karena masih kurang dari 60 juta. Nah, besaran PPh yang harus dibayarkan oleh Ridwan adalah sebesar Rp900.000. Sedangkan untuk penggabungan penghasilan ya yang tadi dengan kode K garing I garing titik-titik. Nah, berarti itu titik-titiknya akan diisi dengan 2 anak karena Ali dan Ziva ini digabung ya untuk NPWP-nya dan memiliki 2 tanggungan yaitu 2 anak. Dengan penghasilan neto Ali 200 juta setahun dan Ziva sebesar 150 juta setahun. Nah, di situ kita lihat perhitungannya di layar ya, ada step by step-nya, sehingga PPh terutangnya untuk Ali sendiri sebesar 13.875.000. Sedangkan di situ juga sudah dibayarkan oleh si pemberi kerja. Nah, untuk Ziva di sini dia melaporkan 150 juta sebagai penghasilan netonya dia.
yang dikurangi dengan potongan dirinya sendiri dan mengakui bahwa dirinya adalah TK-0 karena status pernikahan dan tanggungan anaknya sudah diakui oleh Ali. Nah, di sini untuk PPh terutangnya adalah Rp8.400.000, di mana itu juga sudah dibayarkan oleh si pemberi kerja. Nah, untuk si Ali dan Ziva ini, di sini tarifnya ada yang berubah ya, karena PPh terutangnya itu mereka tinggi di atas 60 juta. Oleh karena itu, kita harus menggunakan tarif 5% dikalikan 60 juta terlebih dahulu. Nominal sisanya harus dikalikan dengan tarif PPh selanjutnya, yakni di sini 15%. Nah, oke. Untuk itu, seluruh rangkaian penghitungan ya dari PPh orang pribadi kita sudah melihat dari penghasilan neto yang dikurangi dengan jumlah PTKP-nya seperti apa, sesuai dengan profil dari wajib pajak tersebut, sampai dengan pengenaan tarif yang sudah dibagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.